Kalau kita mulai kuliah lagi tepat jam 7 telat 7.36 ya, karena masuk juga telat saudara ya. Jadi untuk pertama kita presentasi dulu kelompok 11 ya. Kelompok 11 saya akan putarkan videonya. Jadi sudah dengarkan masing-masing. Siapkan pertanyaan ya. Siapkan pertanyaan. Jadi habis presentasi ini saya berikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian setelah itu kita diskusi dan nanti mungkin teruskan mengenai materi yang dipresentasikan oleh saudara. Oke, saya buka videonya ya. Halo. Sebentar. Selamat pagi Bapak Marga dan teman-teman. Halo, muncul nggak videonya? Halo muncul nggak? Selamat pagi Bapak Marga dan teman-teman yang terkasih. Sekarang kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan chapter 6 yang chapter 6. Sekarang masih filenya Pak, bukan video Halo. Udah muncul gambarnya udah? 080385. Halo, muncul nggak? Belum muncul presentasinya. Wah, tuh. Dan teman-teman yang terkasih, sekarang kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan chapter 6 yang chapter 6. Perkenalkan, saya Marcelino di kelas D. Muncul nggak? Tim 080385. Halo, muncul nggak gambarnya? Halo? Pagi Bapak Marga dan Halo? teman-teman yang terkasih, sekarang kami dari kelompok 11 Halo, muncul nggak? akan mempresentasikan chapter 6. Oh ya, muncul ya. Perkenalkan, saya Marcelino dari kelas D dengan tim 75180385 serta berurusan. Sebagian besar karyawan di FileMaster menerima gaji secara berkala. Yang kedua, program komputer melakukan fungsi pencatatan, penulisan, teks, dan komputer secara terperinci. Yang selanjutnya dari Engineer HRM System. Yang pertama, penggajian dapat direkayasa ulang sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, BI dapat memproses berbagai data terkait personel, termasuk yang pertama keuntungan karyawan, yang kedua perencanaan sumber daya tenaga kerja, yang ketiga keterampilan dan pelatihan karyawan, yang keempat membayar tarif, potongan dan membayar cek, yang kelima evaluasi. Selanjutnya ada key features of re-engine HRM. Yang pertama itu ada personil. Personil itu dapat membuat perubahan pada file karyawan secara real time. Yang kedua, akuntansi biaya. Itu memasukkan data biaya pekerjaan baik harian atau dalam waktu nyata. Yang ketiga, ketepatan waktu. Memasuki file kehadiran setiap hari. Yang keempat, pemrosesan data. Masih menggunakan pemrosesan batch dan mempersiapkan semua laporan, pemeriksaan, dan memperbaiki buku besar. Selanjutnya ini dari engine HRM System. Berbeda dari sistem file manual dan batch urutan otomatis karena yang pertama, operation depth. Itu mengirimkan transaksi ke pemrosesan data melalui terminal. Yang kedua, file akses langsung digunakan untuk penyimpanan.
Yang ketiga, banyak proses dilakukan secara real time. Yang keempat, akses waktu nyata ke file personal yang diperlukan untuk pertanyaan langsung. Nah, sekarang ini ada batch payroll system. Ini sama sebenarnya sama yang sebelumnya dijelasin sama kelompok sebelumnya. Ini bagian yang berbasis komputer, sedangkan yang kemarin dijelasin berbasis manual. Bedanya cuma kalau di yang berbasis komputer ini dia 3 departemen, kalau yang sebelumnya itu ada 6 departemen. Intinya sama aja. Lalu ini ada prosedur payroll system with real-time elements. Ini tuh dia ada 4 departemen. Yang pertama itu personel atau personalia. Itu departemen melakukan perubahan dalam file karyawan dan secara real time melalui terminal. Yang kedua, akuntansi biaya atau cost accounting. Itu departemen akuntansi biaya memasukkan data pekerjaan untuk menciptakan file pemanfaatan tenaga kerja. Yang ketiga, timekeeping atau penjagaan waktu. Ketika menerima kartu waktu yang sudah disetujui dari supervisor, pada tiap akhir minggu, departemen penjagaan waktu membuat file kajian saat ini juga. Yang keempat adalah data processing atau pemrosesan data. Itu pada akhir periode kerja, tugas-tugas berikut dilakukan dalam proses batch. Contohnya itu seperti biaya tenaga kerja didistribusikan ke berbagai WIP, overhead, dan akun biaya. Ya, selanjutnya ada di fixed asset system. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa sih arti fixed asset. Fixed asset itu adalah properti pabrik dan peralatan yang digunakan dalam operasional bisnis. Selanjutnya ada life of a fixed asset. Ini berarti kita kehidupannya aset itu gimana. Pada pertama itu kita mengakuisisi aset dengan aset costnya. Yang kedua depresiasi aset-aset yang kita sudah diskusi. Yang ketiga itu subsequent expenditures, dan yang keempat itu ada disposal of asset, yaitu pelepasan aset dengan profit value atau nilai kita. Intinya ada data flow diagram of fixed asset system. Ini ada dibagi jadi 3 bagian, bukan ada aset acquisition, aset maintenance, dan aset disposal. Akan dijelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya ada computer based PS flowchart. Ini ada terdiri dari 2 departemen. Departemen yang pertama itu ada data processing departemen, dan yang kedua fixed asset departemen. Selanjutnya objektif of PPS, ini tujuan dari fixed asset system itu apa? Yang pertama itu kita dapat memperoleh aset tetap sesuai dengan persetujuan di prosedur manajemen. Yang kedua, menyimpan catatan akuntansi yang memadai tentang perolehan aset, biaya, deskripsi, dan lokasi. Yang ketiga, menyimpan catatan penyusutan untuk dapat disusun sesuai dengan metode yang dapat diterima. Yang keempat, memberikan informasi kepada manajemen untuk membantunya merencanakan investasi aset tetap di masa depan. Yang kelima, mencatat dengan benar pelepasan aset tetap. Selanjutnya, mengakuisisi aset itu dimulai ketika manajer departemen menentukan bahwa aset lama itu perlu diganti atau ada aset tetap yang dibangun. Yang kedua, permintaan pembelian bukti. Ini mungkin memerlukan tanda tangan otorisasi untuk item melebihi batas yang ditentukan sebelumnya. Tiga, departemen fixed asset system melakukan fungsi penyimpanan catatan. Berikutnya, aset maintenance atau pemeliharaan aset ini melibatkan penyesuaian saldo akun fixed asset system anak perusahaan saat aset terdepresiasi. Yang kedua, perhitungan penyusutan adalah transaksi internal yang mendasari fixed asset system berdasarkan jadwal penyusutan. Yang ketiga, perbaikan fisik juga harus dicatat melibatkan saldo akun anak perusahaan yang jadwal dan jadwal depresiasi. Selanjutnya dibahas oleh Pascal. Udah dikitin presentasi aja? Ya, udah di aset disposal. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan aset disposal. Jadi aset disposal ini pada akhir masa manfaat aset atau disposisi sebelumnya, aset harus dihapus dari catatan dan jadwal penyusutan. Dan pembuangan aset yang sudah tidak terpakai ini membutuhkan formulir permintaan pembuangan dan laporan pembuangan sebagai dokumen sumber.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan Computer Based Fixed Asset System Acquisition. Penerimaan aset dicatat secara digital dalam sistem bersama dengan informasi seperti masa manfaatnya, metode depresiasi, dan lain-lain. Dan buku besar juga diupdate secara otomatis. Nah, terusnya ada Fixed Asset System terkomputerisasi secara otomatis. Yang pertama itu hitung pembayaran depresiasi, kedua depresiasi dan nilai buku dalam catatan anak perusahaan, posting total penyusutan ke akun buku besar umum yang terkena dampak. Keempat, mencatat transaksi penyusutan dengan menambahkan catatan file voucher jurnal. Kelima, posting entry penyesuaian ke akun kontrol aset tetap di buku besar. Keenam, catat kerugian atau keuntungan yang terkait dengan transaksi pembuangan. Ketujuh, menyiapkan catatan voucher jurnal. Next. Nah, ini ada otorisasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan arti otorisasi terlebih dahulu. Jadi otorisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang diproses oleh sistem informasi akuntansi itu valid dan sesuai yang diberikan oleh pihak manajemen. Nah, otorisasi ini harus bersifat formal dan eksplisit karena tingginya biaya fixed asset system. Nah, otorisasi ini terdiri dari dua, yaitu akuisisi dan penggantian metode depresiasi. Terus di sini ada juga pengawasan. Nah, pengawasan ini dilakukan untuk menghindari jadi ancaman penyelewengan sehingga dibutuhkan pengawasan manajemen secara konsisten. Nah, itu ada dua itu ada pencurian. Ya, pencurian ini dilakukan untuk menghindari pencurian ini kita harus mengamankan lokasi aset yang ada. Terus kedua itu ada penyalahgunaan aset. Jadi kayak setiap kita ingin melakukan kegiatan dalam perusahaan harus diawasi aktivitas yang dilakukan. Nah, ini ada verifikasi independen. Auditor internal harus secara berkala memverifikasi catatan fixed asset system. Nah, itu supaya verifikasi itu dapat untuk mengetahui kewajaran faktor yang digunakan dalam keputusan seperti masa manfaat, diskon, model penganggaran. Terus yang kedua itu mengetahui lokasi, kondisi, dan nilai wajar dari catatan aset tetap dalam buku besar pembantu. Ketiga, untuk mengetahui logika pemrograman untuk perhitungan depresiasi. Nah, Oke, terima kasih. Presentasi kami. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada keluar sih. Aduh, keluar. Sebentar, Mbak. Terima kasih kepada kelompok 11 ya untuk presentasinya. Berikutnya saya akan buka pertanyaan ya. Tapi saya buka profil saudara dulu ya, sebentar ya. Oke, silakan. Sebelumnya saya mau cek absen dulu ya. Itu pertama, saudara Ken Jonathan hadir nggak? Ken Jonathan hadir? Ken Jonathan hadir? Ken Jonathan? Halo? Suaranya Ken Jonathan ya? Hadir ya? Kemudian Gilbert hadir nggak ada ya? Kemudian Henry, mana sih? Henry nggak ada ya? Kemudian Erika? Hadir, Pak.
Jennifer. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mau buka adanya videonya pada saat saya panggil, buka artinya ya. Di-on-kan videonya. Jennifer itu ya. Kemudian juga dia mana? Dia terima dia. Oke. Ya. Kemudian Albert nggak hadir, Bentar. Albert nggak ada. Kemudian Brian mana? Nggak ada. Wanda Ripka? Hadir, Pak. Wanda Ripka hadir ya, hadir. Kemudian Gabrielia Stefani, Julia Stefani, nggak ada. Kemudian Rita ada? Rita nggak ada. Kemudian Jen nggak ada. Anastasia nggak ada. Servia Marcelia nggak ada. Cindy Hadir, Pak. ini mana? Video mana? Bentar, Pak. On kan. Cindy mana? Halo Cindy. Nggak ada. Felicia nggak ada. Cynthia mana? Pak Cindy hadir, Pak. Oh, ada Cindy ya. Cynthia mana? Nggak ada. Jovanka nggak ada ya. Kemudian Patricia Aprilia. Hadir, Pak. Mana? Oh iya. Okay. Kemudian Vincent siapa, Pak? Vincent aja. 282 bahkan, 282. Oh, bukan saya berarti. Iya. Jennifer Fernanda. Ini nggak ada. Hadir, Pak. Hadir. Di mana? Jennifer mana? Jennifer mana? Oh, ada. Saya, Pak. Seka Carol. Nggak ada. Jennifer Saputri. Jennifer ada 3 sini ya. Jennifer Saputri. Nggak ada. Stefani. Nggak ada. Hadir, Pak. Ya, mana? Video mana? Hadir, Pak. Saya. On kan videonya sebentar. Oh ya. Kemudian Faren Elvia Juana. Faren. Nggak ada. Kemudian Diana Sinta. Sinta mana? Nggak ada. Oh, tidak izin ya. Dan Win Ying. Ada, Pak. Mana? Win Ying? Ada. Oh, itu Win Ying ya. Win Ying. Viriana mana? Nggak ada. Karen ada ya. Dawson Rival? Nggak, bentar. Dawson? Nggak ada. Kemudian Jesselyn yang presentasi hari ini. Jesselyn. Iya, hadir, Pak. Mana videonya? Downloadkan videonya. Mana? Iya, bentar. Oh ya, Jesselyn ya. Marcelino? Hadir, Pak, hadir. Jadi wajahnya on kan video sebentar. Marcelino. Iya, Pak. Vincent Maxim. Hadir, Pak, hadir. Mana itunya? Oh iya. Vincentia Fania. Hadir, Pak. Vincentia Fania mana? Hadir. Valencia? Hadir, Pak. Hadir ya. Tiffany? Oh iya. Kan ada yang belum saya sebutkan namanya, yang belum masuk siapa?
Yang sebutkan namanya. Ini belum disebut, Pak. Siapa? John Gabriel ya? Iya. Di-on-kan video, di-on-kan. Di-on-kan dulu. John Gabriel mana? Oh itu sebentar, saya cari dulu nih. Ada Gabriel Stefani. Kemudian mana nih? Kamu siapa? John Gabriel ya? Iya, Pak. John Gabriel. Kelompok berapa? John Gabriel. Oh di kelompok 4 ya? Oke. Ada lagi yang lain? Yang lain ada? Kelompok 4. Ya, yang lain ada lagi? Ada lagi yang lain yang boleh saya sebutkan namanya? Si Farin mana? Farin tadi saya sebutkan nama. Farin ada? Iya, Pak. Mana? Iya. Di video di on kan? Farin mana? Bentar, Pak. Nggak bisa lagi, Pak. Apa? Dia nggak bisa mulu. Ya. Ya udah ya. Sekarang kita mulai diskusi ya. Untuk diskusi, silakan yang mau bertanya. Terkait dengan nanti yang jawab kelompok ini ya, kelompok 11 jawab ya, kelompok 11 ya. Tentang apa? Artikel tetap ya. Oke, silakan. Artikel tetap. Bisa buka. Iya, Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Nama siapa? Stefani Lucy. Oh, Stefani ya. Stefani Lucy. Stefani Lucy. Dari kelompok 8. Kelompok 8 ya, silakan. Stefani Lucy ya. Silakan Stefani Lucy. Apa perbedaan antara sistem aktiva tetap dengan sistem pembelian? Oke, catat ya si kelompok kelompok 11 catat ya. Pertanyaan ya. Saya nggak catat misalnya. Oke, berikutnya yang berikutnya ada lagi. Tadi apa Lucy? Apa perbedaan antara sistem aktiva tetap dengan sistem pembelian? Oke, berikutnya ada pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan berikutnya. Tunggu, terpaksa saya manggil ya. Pertama Erika Septasari. Silakan. Ya. Saya mau nanya, apa saja ancaman dalam sistem payroll, Pak? Oh, pengajian ya. Oke, silakan. Nanti saya kumpulin dulu pertanyaannya. Kemudian berikutnya adalah waduh, ini Albert ini sering absen. Kemudian juga sebentar. Absen juga. Eredita absen. Aduh. Apa lagi nih? Ke Cindy Francisca aja. Cindy Francisca. Silakan. Cindy Francisca. Halo? Bentar, Pak. Lagi cari pertanyaan. Walah, ya. Saya telat masuk, Pak. Ya. Udah nih kelompok 6 nggak ada satu pun nih. Kelompok, nah sudah Patricia Aprilia itu loh. Patricia Aprilia. Kelompok 7. Patricia Aprilia. Halo, mana orangnya nih? Tadi hadir. Halo? Tadi hadir. Patricia Aprilia. Halo? Oh, ada lagi nama sekarang. Langsung keluar lagi dia. Jadi absen, nggak bisa absen ya. Patricia Aprilia tadi masuk terus keluar lagi sekarang nih. Terus absen lagi nih. Absen nggak masuk dia. Kemudian saudara Jennifer Fernanda. Silakan. Jennifer Fernanda. Sebentar Pak, saya cari pertanyaannya dulu. Oh. Kemudian saudara Stefani Lucy. Tadi udah bertanya, Pak. Oh, tadi Stefani itu ya. Tadi siapa nanya? Tadi siapa? Bukannya Tadi yang pertama bertanya, Pak. Tadi Stefani, aduh, catat di mana saya? Lucy, ya, oke.
Ya udah. Kemudian yang berikutnya, Dawson ini nggak datang ini. Baru belum pernah nanya Dawson. Kemudian Jennifer Fernanda. Fernanda? Iya Pak, sebentar Pak. Iya. Kemudian Vicentia Fania. Iya Pak. Silakan bertanya. Saya mau tanya, apa pentingnya SIA dalam fixed asset system? Vicentia ini kelompok berapa ya? Kelompok 12. 12 ya. Oke, Vicentia. Kemudian berikutnya yang Tiffany Wijaya. Halo Tiffany Wijaya. Iya Pak, Silakan. saya mau nanya, Ya. apa saja yang menjadi ancaman dalam fixed asset system? Oke, kemudian Saudara Stefani Lucy. Udah ya? Stefani Lucy? Sudah Pak tadi. Kemudian Wanda Rika. Sebentar Pak, saya tarik dulu ya Pak. Saya mau nanya itu deh Pak. Iya. Kan tadi ada ancamannya. Kelompok berapa Wanda? Wanda kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Oh, iya, udah. Kan tadi ada yang nanya dari ancaman dari fixed asset. Nah, itu pengendaliannya gimana ya? Videonya dibuka, lagi ngomong buka videonya. Kan itu tadi ya. Kan tadi itu kan ada Tiffany nanya ancamannya dari fixed asset. Saya mau nanya pengendaliannya gimana ya? Oh, pengendalian supaya ancamannya bisa berkurang ya? Ya. Ya, kemudian Pak, saya mau tanya Pak. Oke, silakan Jennifer ya. Oke. Apa pentingnya fixed asset dalam operasional perusahaan? Jennifer tadi kelompok berapa? Kelompok 7 Pak. Kelompok 7. Oh iya. Oke, berikutnya tadi yang nanti kalau udah habis kita masuk isi kedua, jadi ada 10 menit lagi ya. 10 menit lagi, nanti kita masuk isi kedua. Oke, berikutnya pertanyaan tadi yang saya panggil belum jawab siapa? Belum ada pertanyaan katanya. Siapa tadi? Halo, dia Mita. Nah, Iya Pak. minggu lalu kamu nggak nanya itu, saya panggil nggak nanya. Sekarang pertanyaannya apa? Dia Mita. Ya nih saya mau nanya. Tadi di otorisasi kan ada akuisisi dan penggantian metode depresiasi. Itu bedanya apa ya? Dia Mita kelompok berapa? Kelompok 2 Pak. Kelompok 2, dia Mita. Oke, itu dulu ya. Silakan kelompok 11 menjawab pertanyaannya. Silakan. Halo, kelompok 11. Ya Pak, saya jawab pertanyaan Lucy dulu ya. Ya. Ini siapa nih kalau lagi ngomong di-on-kan videonya, kalau ngomong on-kan videonya. Ya Pak. Woi, Jisilin ya, silakan Jisilin. Tadi pertanyaannya, apa bedanya sistem aktiva tetap sama sistem pembelian? Sistem aktiva tetap itu hanya mengelola dan memproses transaksi apapun yang berhubungan dengan aktiva tetap. Dari mulai akuisisi, pemeliharaan, penyusutan, sampai aktiva tetap tersebut nanti dihapuskan. Terus kalau misalnya sistem pembelian itu mengelola atau memproses transaksi yang sifat akuisisinya hanya untuk barang-barang yang digunakan untuk kegiatan operasional, jangka pendek, dan bukan untuk investasi. Keduanya dipisahkan karena walaupun keduanya berkaitan erat dengan akuisisi, keduanya dipisahkan karena keunikan dari aktiva tetap itu sendiri dan umur ekonomisnya yang jangka panjang dan bisa untuk investasi. Serta transaksi munculnya pun tidak sesering akuisisi normal pada sistem pembelian. Terima kasih. Oke, berikutnya Marcelino. Silakan jawab. Ya, saya mau jawab pertanyaan yang nanya pentingnya fixed asset dalam operasional perusahaan. Kalau
fixed asset itu sangat penting karena fixed asset itu karena tanpa fixed asset perusahaan tidak bisa menjalankan aktivitasnya, dan juga fixed asset itu sebagai penggerak ekonomi di masa sekarang dan masa akan datang. Videomu di on kan Marcelino? Ini udah on Pak. Oh udah on, oh ya. Udah on Pak. Ya sinyal. Udah itu aja sih. Iya, terus. Iya, udah. Udah itu aja Pak. Oh itu aja. Iya udah jawabannya. Kemudian saudara Vincent, Maxim, silakan. Kabar Pak. Vincent, kamu mau ngomong nih. Saya mau jawab yang ancaman sistem payroll, Pak. Di on kan videonya, di on kalau ngomong video kan onnya, di video kan onnya. Ancaman yang paling utama itu terhadap aktivitas penggajian adalah data waktu dan kehadiran tidak akurat. Otomatisasi data sumber dapat mengurangi risiko kesalahan tidak diinginkan dalam pengumpulan data waktu dan kehadiran. Oke, itu apa lagi? Kontrol apa? Kontrol tanya kontrol dari itu. Apa kontrol untuk supaya ancaman itu bisa berkurang kontrolnya? Halo? Halo Vincent? Halo, jangan tutup dulu video, on kan dulu. Sabar Pak. Nah, terus. Nih, ancamannya kayak data waktu yang tidak akurat. Itu pengendaliannya otomatisasi pengumpulan data berbagai pemeriksaan edit, rekonsiliasi data kartu waktu dengan data waktu kerja. Terus data database dan pengendalian aplikasi lainnya, rekening clearing, penggajian, tinjauan, peraturan IRS. Oke, ada lagi pertanyaan belum dijawab oleh kelompok ini. Siapa yang nanya tadi? Ada lagi belum dijawab nggak? Coba kasih tahu. Halo? Saya mau jawab pertanyaannya. Tadi siapa yang tanya pentingnya SIA dalam fixed asset system? Pentingnya itu supaya membentuk nanti kan sistem aktiva tetap itu kan. Nah, tugasnya aktiva tetap itu, sistem aktiva tetap itu memproses akuisisi aktiva tetap ketika diperlukan sesuai dengan otorisasi yang ditentukan. Yang kedua, melakukan perhitungan depresiasi aktiva tetap. Yang ketiga, melakukan pencatatan akuntansi untuk setiap transaksi yang berhubungan dengan aktiva tetap. Terima kasih. Ya, ada lagi yang belum jawab? Silakan. Saudara Marcelino sama Vincent. Halo? Lagi nggak mau dijawab? Ya Pak, tadi dia nanya otorisasi sama apa perbedaan apa Pak? Otorisasi sama... Oh ya, siapa nanya tadi itu? Yang nanya tadi siapa? Ada yang nanya tadi Pak. Dea. Otorisasi sama... Siapa dia mana dia? Kayaknya sama akuisisi ya? Itu perbedaan akuisisi, bentar. Iya. Perbedaan akuisisi sama penggantian metode depresiasi. Perbedaan akuisisi. Oke, bentar ya. Metode akuisisi dan pergantian aktiva ya? Apa metode akuisisi sama pergantian aktiva ya, dia? Halo dia? Iya Pak, ya. Pergantian akuisisi sama pergantian. Apa tuh? Akuisisi apa dia? Akuisisi apa dia? Akuisisi maksudnya akuisisi apa nih dia?
Itu di otorisasi kan tadi ada 2 katanya Pak. Nah, Yang ada akuisisi sama penggantian metode depresiasi. Bedanya itu akuisisi itu apa? perolehan maksudnya. Perolehan. Di akuisisi perolehan maksudnya. Dia terjemahkan Enggak. Halo, Iya. apa sih grup 11? Akuisisi itu maksudnya apa? Grup 11. Akuisisi aset, Pak. Akuisisi aset, ya, akuisisi aset. Jadi bukan saja akuisisi apa nih, si dia nggak jelas. Akuisisi aset sama dengan perolehan aktivitas tetap, ya. Perolehan itu. Sama apa bergantian, ya? Penggantian metode depresiasi. Sama apa? Dia bergantian sama depresiasi. Pergantian metode depresiasi. Pergantian metode depresiasi. Iya. Apa tuh? Ya, yang presentasi apa maksudnya? Pergantian metode depresiasi maksudnya apa? Itu terjemahannya gini. Ayo, yang presentasi maksudnya apa itu? Pergantian depresiasi maksudnya apa? Halo? Halo? Halo si Jesslyn, maksudnya apa tuh Jesslyn? Sebentar ya Pak. Jesslyn. Jadi kalau habis langsung ke si kedua nanti zoom-nya. Yes.